Laga pamungkas Grup B Piala AFF akan dilakoni Timnas Indonesia melawan Filipina di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah jam 8 malam nanti. Kemenangan wajib diraih skuad Garuda yang diisi mayoritas pemain muda di bawah umur 22 tahun agar bisa melaju ke semifinal. Meski menjadi juara bukanlah target utama dari Timnas Indonesia saat ini, bertanding di hadapan ribuan supporter Indonesia tentunya memberikan suntikan semangat lebih agar Garuda bisa mengalahkan The Ascals. Kita akan membahas peluang Timnas melaju ke semifinal bersama dengan pengamat sepak bola Binder Singh. Selamat sore Bung Binder, apa kabar? Kabar baik Mas Reza, selamat sore. Baik, Bung Binder, melihat atau berkaca dari 3 laga sebelumnya, Bung Binder, bagaimana Anda melihat peluang kita untuk bisa mencetak gol, bahkan bisa memenangkan pertandingan melawan Filipina nanti malam, Bung Binder? Kalau bicara soal peluang, tentu timnas kita punya peluang yang besar untuk meraih kemenangan. Terlepas dari nanti mungkin kemenangannya dengan skor tipis ya. Tapi kalau soal kemenangan, ya saya optimis sih bisa menang. Karena kan kalau dibandingkan dengan 3 match sebelumnya, dengan waktu recovery yang singkat, untuk pertandingan lawan Filipina ini kan waktu recovery-nya lebih baik ya. Artinya kan jeda pertandingannya ada beberapa hari. Jadi Ya. seharusnya para pemain timnas kita sudah fully fit, sudah bugar, dan saya pikir kekalahan lawan Vietnam juga tidak berpengaruh bagi mereka karena ini kan adalah pemain-pemain muda yang diturunkan di Piala AFF kali ini untuk juga nanti bisa diseleksi ya menjadi bagian dari timnas yang akan bermain di SEA Games kan tahun depan dan juga di kualifikasi Piala Asia U23. Jadi feeling saya sih untuk meraih kemenangan timnas kita punya peluang yang besar. Hmm. Kita optimis bisa menang atas Filipina, tapi sebenarnya apa yang perlu diwaspadai dari permainan Filipina, Bung Binder? Apalagi sebelumnya mereka berhasil menahan imbang Vietnam, begitu Bung? Ya, saya ada baca beberapa komentar ya di sosial media dari netizen kita yang khawatir dengan tim Filipina sekarang ini. Ya, kalau khawatir itu sih wajar ya, karena kan ada banyak pemain-pemain keturunan atau yang mereka naturalisasi ya di timnas Filipina ini. Tapi timnas Filipina yang akan bermain nanti malam ini bukan diisi oleh 100% pemain-pemain yang sebelumnya berhadapan dengan timnas kita di kualifikasi Piala Dunia round 2 yang Hmm. kalah itu di GBK 2-0 kan pada saat itu. Ya. Ini beda, pemain-pemainnya beda. Bahkan ada beberapa pemain debutan juga yang dibawa oleh pelatih baru. Jadi pelatihnya pun sekarang beda, bukan pelatih asal Belgia yang namanya Tom Saintfiet pada saat itu yang lawan timnas kita pada bulan April itu kalau tidak salah kan, yang mereka kalah 2-0. Ini sekarang pelatihnya asal Spanyol. Baru 6 atau 7 pertandingan Albert Capeas. Jadi ini tim Filipina yang berbeda. Artinya ya kalau khawatir itu wajar, tapi juga harus dipahami mereka juga sebetulnya punya kesulitan. Mereka punya kesulitan untuk mencetak gol, mereka punya kesulitan untuk membentuk chemistry, mereka juga punya kesulitan sama seperti timnas kita. Cuma bedanya timnas kita kan bermain di tanah air. Nah ini kan plus Ya. point nih. Dan kita tahulah pada saat bermain di tanah air, pelatih timnas kita Shin Taeyong ini kan punya rekor yang bagus ya. Betul kan? Ya. Bahkan Ya. Australia saja ditahan imbang. Arab Saudi saja bisa menang walaupun itu pemain-pemainnya berbeda. Dan jaranglah timnas kita itu kalah pada saat bermain di tanah air. Jadi saya pikir timnas kita punya peluang yang bagus untuk bisa meraih kemenangan. Apakah Terlepas dari memang kita tahu Filipina juga pakai beberapa pemain senior di pertahanan dan kiper. Tapi kalau kita ya? bandingkan dari segi permainan, sebetulnya para pemain kita lebih baik. Apakah itu artinya dari awal kita langsung bermain terbuka, langsung tampil menyerang, Bung Binder? Nah, ini pertanyaan yang menarik nih dari Mas Reza. Karena Mas Reza kalau Anda perhatikan, setiap kali timnas kita itu bermain terbuka, berani open, ya, tentu pada saat itu mereka akan kesulitan untuk menghadapi counter dari para pemain tim lawan. Jadi, saya yakin sih strateginya akan lebih menyerang, tapi akan lebih berhati-hati di menit-menit awal. Agar tidak kecolongan lebih dulu dari Filipina. Karena Filipina ini punya kecepatan juga di depan. Mereka Hmm. pakai formasi 4-3-3, menempatkan 3 pemain di depan yang semuanya muda, antara 21 sampai 22 tahun. Nah, itu kekuatan mereka itu di depan pada saat mereka counter. Jadi momen terbuka saya tidak yakin dari menit-menit awal.
Karena akan beresiko juga lawan Laos, pada saat timnas kita berani bermain terbuka, kecolongan kan, Laos bisa mencetak 3 gol, bisa menciptakan beberapa peluang dari counter mereka. Dan Filipina jelaslah dari segi materi pemain lebih baik daripada Laos. Jadi kalau strategi feeling saya menyerang, tapi mungkin akan berhati-hati agar tidak banyak kehilangan penguasaan bola. Baik, dengan kembalinya Marcelino lalu juga ada sinyal kuat dua pemain senior Asnawi dan Pratama juga akan diturunkan ini sejak awal. Bagaimana ini akan berdampak pada kualitas build up para pemain kita, Bung Binder? Kalau dari 3 pertandingan sebelumnya kan kalau kita melihat 3 pemain tersebut ya, Arhan, Asnawi dan juga Marcelino sebetulnya kan belum bermain dengan peak performance mereka ya. Artinya belum menunjukkan permainan terbaik mereka. Oke, terlepas dari Arhan yang bisa memberikan assist dari lemparan ke dalam, tapi dari open play kan kita belum melihat Arhan yang seperti sebelumnya lah bermain ya. Karena memang kan dia juga tidak mendapatkan menit bermain di klubnya. Asnawi ya terlepas dari kontribusi dia lawan Myanmar, tapi kita lihat performanya masih belum konsisten. Marcelino di luar dugaan saya ternyata lawan Laos permainannya tidak seperti biasanya. Jadi ini 3 pemain mau main pun, yang penting mereka harus bisa membentuk kerjasama yang baik dengan pemain-pemain lain yang ya sebagian kan baru pertama kali nih bermain di Piala AFF. Jadi yang penting itu teamwork. Karena tanpa teamwork, apalagi seperti Strike juga ada kan? Strike juga kan pemain yang sudah lama bermain di timnas senior. Ya, Rafael Strike. Nah, Rafael Strike itu kan lebih banyak membawa bola daripada dapat bola. Gimana caranya striker itu bisa mencetak gol kalau tidak ada supply dari second line? Jadi persoalannya adalah soal chemistry. Kalau chemistry-nya bisa terbentuk di pertandingan keempat yang seharusnya, secara logis seharusnya sudah bisa kebentuk. Karena kan sudah 3 pertandingan sebelumnya. Seharusnya para pemain di match keempat ini sudah lebih memahami lah karakter permainan masing-masing. Nah, jika chemistry itu bisa terbentuk, ya bukan saja menang, kemungkinan bisa menang dengan skor yang telak lawan Filipina. Karena kuncinya itu kerjasama. Dan Filipina pun punya kesulitan itu. Kerjasama mereka secara tim belum rapi. baik. Dari transisi menyerang ke bertahan dan juga sebaliknya juga masih disoroti ini dari timnas Indonesia ya Bung Binder. Apakah memang PR utamanya soal itu atau masih ada PR-PR lainnya begitu? Masalah teknis masih masih dikritik oleh Sintayong salah satunya. Ini bagaimana dalam waktu singkat Sintayong bisa membenahi semuanya dan bisa memenuhi target untuk bisa melaju ke final AFF? Saya dari awal sih sudah mengatakan di beberapa platform bahwa ini tugas yang berat bagi Sintayong jika dia diberikan target besar ya, seumpamanya targetnya itu adalah untuk membawa tim ini menjadi juara. Karena kan selain juga sekarang ini yang berada di skuad pemain-pemain muda, tapi coba deh dilihat rekam jejak dari para pemain muda timnas kita yang bermain di kompetisi domestik. Tidak semua pemain itu mendapatkan menit bermain yang cukup di klub mereka masing-masing. Jadi ini bukan saja soal teknis, tapi juga soal hal non-teknis mentalitas. Pemain itu kan bisa develop pada saat dia mendapatkan jam terbang. Tapi pada saat di klub juga karena memang mereka masih muda, sangat muda kan. Ya mereka masih sangat muda, mereka tidak mendapatkan menit bermain yang cukup sebetulnya di level klub. Nah jadi saya pikir ini bukan saja teknis, tapi hal non-teknis mentalitas harus kuat. Dan saya pikir untuk bisa menuntut para pemain muda ini, agar mentalnya harus kuat, agar mereka memang harus all out, saya pikir ya tidak akan mudah juga bagi mereka. Karena jika mereka diberikan beban yang besar, yang dikhawatirkan nanti mental mereka agak kuat, permainannya nggak bisa rapi di atas lapangan. Jadi mungkin kita lupa bahwa mentalitas itu kan penting, dan ini kan para pemain muda ya, dan mereka tidak bermain di levelnya. Ini kan bukan AFF U23, ini AFF senior. Dan mereka langsung diterjunkan sebagian besar kan. Bahkan kiper timnas kita Cahaya Supriyadi itu bermain di Liga 2 loh. Di FC Ya. Bekasi. Musim lalu dia cuma main 3 kali bagi Persija. Jadi ini tidak mudah bagi mereka. Bukan saja dari segi teknis, dari chemistry, tapi non-teknis mentalnya itu. Walaupun lawan Vietnam mental mereka kan bagus tuh. Luar biasa, berjuang. Udah beda tuh mentalitasnya waktu lawan Vietnam. Nah, yang kita harapkan last match in lawan Filipina mental sudah lebih siap. Nah, pada saat memang kita semua berharap
bahwa timnas kita bisa menang, ya kita harapkan mereka bisa bermain secara tenang, jangan membuat banyak kesalahan, dan yang penting finishing. Jangan sampai nanti sudah mendominasi permainan tapi finishingnya tidak bagus. Karena kan conversion rate juga harus bagus. Jadi Ya. banyak aspek juga sih Mas, selain juga teknis, ada aspek non teknis juga. Baik, semoga soal mental block tadi bisa segera teratasi ya Bung Binder dan kita berhasil atau bisa meraih kemenangan nanti Ya. malam atas Filipina dan langsung Ya. lolos ke semifinal Piala AFF. Terima kasih Ya, optimis. Bung Binder Singh Ya. atas analisa Anda. Siap. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.